Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari podcast KPU Provinsi Kalimantan Tengah kembali datang bersama Belanga Podcast dalam rangka bincang-bincang, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di hadapan saya narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua beliau adalah Bapak Daan Desmond. Ya, selamat pagi Pak Daan. Selamat pagi Mas Eko. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mohon izin sebelum kita mulai kami perkenalkan juga beliau ini boleh dibilang senior saya juga. Ini senior saya ketika masih di bangku SMP. Ini reuni kembali. Kita sama-sama ya. Kami perkenalkan beliau, nama Bapak, atau saya panggil Mas, mohon izin ya. Oke, silakan. Panggil Mas Daan Desmond ini dilahirkan di Buntok pada tanggal 7 Mei 1975. Dan salah satunya ketika mengikuti proses pendidikan beliau di SMP 1 Negeri Buntok. Ya, betul. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Suparto. Betul. Saya juga kebetulan beliau kelas 3, saya kelas 1. Iya, betul. Nah, kemudian juga kami perkenalkan beliau sebelumnya pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Barito Selatan tahun 2003-2008. Betul. Ya. Kemudian beliau melanjutkan karirnya ke jenjang lebih tinggi, yaitu menjadi anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008-2013. Betul. Dan juga menjadi ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012-2013. Betul. Menggantikan Ibu Faridawati yang menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Tengah. Betul. Dan terakhir jabatan beliau juga menjadi anggota KPU ya 2013-2018, dan saat ini beliau memimpin Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ketua. Dan kita masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya mungkin sudah mengetahui beliau ketika menjadi penyelenggara pemilu. Nah, sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita, pengen berbagi ya, kita berbincang-bincang tentang bagaimana kesiapan Komisi Informasi ya dalam menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun 2024, terlebih nanti juga menjadi informasi kepada masyarakat terkhusus KPU, baik di KPU Provinsi Kalimantan Tengah maupun KPU Kabupaten Kota dan juga kementerian atau kelembagaan lainnya yang pengen mengetahui tentang KI tersebut, dan juga mungkin peserta pemilu dan juga di dalamnya baik itu partai politik, kemudian juga pemantau ataupun masyarakat khususnya pemilih. Nah, berkenaan dengan hal-hal tersebut, untuk lebih mempersingkat waktu, baik pagi hari ini kepada sahabat pemilih, kita memanggil pendengar setia kita adalah sahabat pemilih. Jadi kita mencoba lebih dekat, lebih akrab lagi dengan sahabat pemilih. Baik sahabat pemilih, pada kesempatan pagi hari ini kita pengen mengetahui sejauh mana kesiapan ya ataupun yang akan Komisi Informasi lakukan menghadapi pemilu di 2024. Nah, mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan kepada Mas Dan, monggo kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Mas Eko selaku pembawa podcast pada hari ini dan sahabat pemilih di Kalimantan Tengah khususnya maupun di seluruh Indonesia pada umumnya. Tentu ya senang sekali ya diajak ngobrol di podcastnya KPU. Ini sebuah media yang bagus untuk menyampaikan informasi ya. Kami juga mengapresiasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah punya media yang mengikuti zamannya. Kilas balik sedikit. Ketika di zaman kami dulu menjadi anggota KPU Provinsi ini belum ada dan tidak sepopuler media media sosial itu tidak populer sekarang, apalagi podcast. Nah, sekarang itu sangat populer sehingga mungkin ini menjadi media yang baik untuk menyampaikan informasi. Pertama kami ucapkan selamat dulu kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah karena sudah mendapatkan kategori informatif, bahkan itu menduduki peringkat ketiga ya.
Kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini KPU harus siap-siap dong jadi tempat rujukan bagi badan publik lain untuk melakukan studi banding bagaimana cara mengemas informasi supaya bisa lebih informatif. Tentu saja terkait dengan pemilu dan pemilihan 2024 itu Mas Eko, Komisi Informasi itu telah menyiapkan yang namanya Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan. Nah, apa saja yang menjadi kesiapan kami Komisi Informasi khususnya Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi itu? Nah, itu ada disampaikan peraturan KAI yang saya sebutkan tadi. Itu ada di dalamnya itu secara teknis ya, ada standar pelayanan yang harus menjadi rujukan oleh Komisi Pemilihan Umum, khususnya kalau kita di Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga nanti untuk kepentingan pemilu maupun pemilihan tahun 2004. Apabila peraturan itu tidak dirubah, artinya peraturan itu tetap bisa digunakan untuk pemilu 2024 yang akan datang. Sepanjang mungkin kalau tidak ada perubahan terhadap undang-undang pemilu maupun pemilihan, karena itu di dasar pertimbangannya mengikuti itu. Nah, saya kira itu beberapa aspek yang kami siapkan terutama oleh KI Pusat. Tapi ini lucu Mas. Kalau kita berbicara kelembagaan, kalau kita KI itu kan, kalau KPU kan hierarki sifatnya. Nah, hierarki dari anggaran, regulasi, tata organisasi dan sebagainya dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Nah, kalau KI itu beda. Nah, KI itu regulasinya dibuat oleh Komisi Informasi Pusat. Sementara kami tidak bersifat hierarki. Anggaran, kepegawaian dan keuangan itu didapatkan dari APBD bukan dari APBN. Nah, kalau KPU kan dari APBN. Nah, bedanya situ, tapi regulasinya kami menggunakan dari regulasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat. Nah, itu ada bedanya nih. Nah, situ mungkin itu garis besar sedikit, Mas. Ya, terima kasih Mas Daan. Ini gambaran awal tentang KI. Terima kasih, dan kita informasikan juga kepada sahabat pemilih, memang predikat yang didapat peringkat 3 ya. Iya, betul. Informatif ini menjadi tantangan terbesar kita juga nanti di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita juga informasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga mendapat peringkat 8 untuk nasional, KPU nasional. Dan alhamdulillah pencapaian ini juga berkat kerjasama di internal kita, dan tentunya berupaya sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan sesuai dengan slogan kita, KPU melayani. Nah, kedepannya menghadapi pemilu di 2024 tentu jajaran sekretariat khususnya yang ada di naungan PPID, kita berupaya untuk memberikan informasi yang lebih baik. Nah, berkenaan dengan proses pemberian informasi-informasi mungkin bisa disampaikan juga Mas Daan, karena kan masyarakat ini sebagian mungkin perlu juga mendapatkan informasi bagaimana misalnya untuk informasi-informasi misalnya yang berkala seperti apa, kemudian informasi yang setiap saat serta-merta serta informasi yang dikecualikan, karena tidak serta-merta semua informasi itu bisa diberikan kepada si pemohon ya. Dan mekanisme pun di masing-masing lembaga kementerian juga ada mekanisme cara melakukan atau meminta ataupun melakukan permohonan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, sesuai dengan mungkin di peraturan Komisi Informasi itu sendiri, proses standar-standar dalam hal pelayanan itu seperti apa dalam menyikapi khususnya kami KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan juga jajaran kami di kabupaten kota atau juga dari kementerian atau kelembagaan lainnya dalam memberikan pelayanan yang mungkin yang sebaik-baiknya kepada khususnya para pemohon. Terima kasih, silakan. Baik, Mas Eko, begini, karena khusus KPU itu kan bekerja berdasarkan tahapan di dalam pemilu maupun pemilihan, sehingga waktunya itu cepat. Nah, sedang di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang informasi
tentang informasi publik itu menyebutkan 100 hari kerja dalam menyelesaikan sengketa informasi. Nah, karena ini di KPU ini tahapannya cepat, makanya Komisi Informasi mengeluarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tadi untuk mengantisipasi terkait dengan tahapan yang dibuat KPU yang cepat itu, yang dibuat oleh penyelenggara yang cepat itu, sehingga proses-proses yang terkait dengan pemberian informasi maupun melakukan sengketa itu bisa dipercepat mengikuti tahapan yang tersedia. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang kita berupaya semaksimal mungkin, dan kita informasikan juga alhamdulillah di 2020 kita tidak ada sengketa berkenaan dengan informasi, dan setiap permohonan yang meminta informasi di KPU kita maksimalkan memberikan data-data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga kita informasikan memang di KPU ini dalam memberikan informasi kita ada dua metode, baik offline maupun yang online-nya. Karena di 2020 ini masuk di masa pandemi, untuk mempermudah permohonan pun kami memberikan pelayanan dalam bentuk yang online. Kalau yang offline mungkin bisa langsung datang ke kantor KPU melakukan proses permohonan ya. Kemudian juga nanti 10+7 hari kita mencoba memberikan data informasi kepada si pemohon tersebut, sampai akhirnya nanti apakah si pemohon ini bisa menerima atau tidak. Kalau tidak, nanti lanjut lagi kepada ketua ya atau pejabat PPID-nya untuk meminta data, sampai akhirnya kalau masih belum puas, nah ini larinya ke sengketa ya, lari ke sengketa itu kalau yang offline. Sedangkan yang online kita sama, kita menerima permohonan ya, kemudian memproses, kemudian juga mengirim balasan. Jadi karena metodenya online, maka kita pun akan beri jawaban secara online pula. Nah, berkenaan dengan proses-proses ini tadi, tentu menghadapi pemilu di 2024 kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga proses tatap muka itu bisa segera dilaksanakan. Dan ini juga kita sampaikan kepada sahabat pemilih, mohon izin kita lepas masker ini dalam kondisi kita sudah terakhir proses rapid ya, swab sudah, dan ini bisa kita informasikan kondisi kita dalam keadaan steril di ruangan ini. Dan juga kami informasikan kepada sahabat pemilih bahwa keberadaan KI ini tentu juga banyak membantu, khususnya bagi pemohon ya, untuk mendapatkan informasi bukan hanya di KPU tapi juga di lembaga kementerian lainnya. Nah, kedepannya pun kita pengen mengetahui juga nanti mekanisme sengketa, karena kan tidak menutup kemungkinan kalau pertahapan nanti juga KPU ini terbatas sumber daya manusianya, Mas Daan. Kemudian ketika ada berproses ya meminta data informasi, nah, ketika proses tahapan ini nanti masuk tahapan krusial juga. Nah, ini memang akan menjadi satu tantangan tersendiri bagi khususnya penyelenggara pemilu. Nah, untuk mengantisipasi otomatis kami berupaya sebaik mungkin. Seandainya terjadi ya proses yang mungkin tidak diharapkan khususnya bagi pemohon karena data-data tidak didapatkan yang mereka harapkan. Nah, ini tentu kita akan lanjut ke proses sengketa. Nah, proses sengketa ini nanti mekanisme seperti apa paling tidak untuk diketahui juga baik dari jajaran Komisi Pemilihan Umum ya, ataupun juga dari kelembagaan kementerian ataupun dari masyarakat pada umumnya. Mohon informasinya, Mas. Ya, baik Mas Eko, tadi mungkin kurang ya saya jelaskan. Itu yang pertama itu begini, di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada 4 kategori informasi. Pertama, informasi berkala. Kedua, informasi tersedia setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Nah, apa saja yang informasi-informasi itu tentu saja misal itu begini, kalau berkala itu misalnya informasi tentang laporan keuangan, nah itu bisa berkala. Kemudian yang tersedia setiap saat itu informasi tentang tahapan jadwal program
pemilu, pemilihan itu harus tersedia setiap saat. Serta merta itu misalnya diantaranya misalnya ada perubahan terkait dengan peraturan yang kalau di KPU yang saya pahami itu dalam bentuk surat edaran ya, atau merubah terkait dengan ada pasal di dalam peraturan yang itu ada perubahan, misalnya dalam surat edaran disebut bla bla bla. Nah, itu informasi yang harus disampaikan secepatnya. Karena peserta pemilu perlu tahu untuk bisa mengantisipasi terhadap itu. Kemudian yang dikecualikan itu yang saya pahami itu adalah daftar pemilih. Nah, daftar pemilih itu kan diantaranya ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, pendidikan, nomor NIK, nomor NKK, dan seterusnya. Nah, saya pahami misalnya di KPU itu menetapkan pengecualian terhadap itu informasi yang terbuka sebagian. Nah, karena informasi terbuka sebagian, jadi mereka menutup bagian tertentu dari NIK itu sehingga hanya diinformasikan nomor yang tidak secara keseluruhan agar data pemilih yang ada dalam di situ menjadi aman. Nah, itu contohnya yang dikecualikan. Nah, kalau proses-proses terkait dengan bagaimana standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan itu khusus. Tidak mengikuti yang normal seperti yang disampaikan Mas Eko tadi, ada 10 hari, ada 7 hari, itu berbeda. Nah, di peraturan KI nomor 1 tahun 2019 itu mengatur secara khusus, lebih cepat. Nah, misalkan begini. Permohonan informasi oleh pemohon informasi kepada penyelenggara ya, penyelenggara itu bisa KPU, bisa Bawaslu, bisa DKPP. Nah, itu mereka itu harus setelah menyampaikan kepada penyelenggara itu misal KPU Provinsi Kalteng itu harus sudah menanggapi surat itu paling lambat 3 hari. Nah, kalau memang ada sesuatu yang khusus bisa ditambah 2 hari. Jadi totalnya 5 hari kesempatan penyelenggara itu untuk menanggapi informasi. Apakah memberikan atau yang lain-lain. Nah, apabila itu pemohon informasi merasa tidak puas terhadap jawaban atau tidak ditanggapinya permohonan informasi itu, mereka bisa melakukan keberatan. Nah, keberatan ini setelah waktu 3 tambah 2, 5 hari kerja ya, ini kerja ya, 5 hari kerja itu tidak ditanggapi penyelenggara, mereka bisa melakukan keberatan kepada atasan PPID itu atasan badan publik, atasan atau pimpinan di badan publik itu melakukan keberatan, dan itu harus 3 hari harus ditanggapi. Nah, harus 3 hari ditanggapi. Nah, kalau normalnya di tempat lain itu maksimal 30 hari, ini 3 hari Mas, dipotong hampir 27 hari itu karena mengikuti tahapan yang cepat. Nah, kalau tidak ditanggapi 3 hari, dalam waktu 14 hari pemohon informasi bisa melakukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi itu menyelesaikannya di dalam Komisi Informasi itu setelah dia didaftarkan, diregistrasi, kemudian pada hari pertama itu pemeriksaan pendahuluan itu 1 hari dan bisa diikuti dengan mediasi. Mediasi itu bisa jumlah waktunya 3 hari, kalau alot bisa 3 hari, kalau tidak selesai dilanjutkan dengan adjudikasi non litigasi. Nah, adjudikasi non litigasi ini 14 hari setelahnya. Ya, artinya waktunya itu kurang dari sebulan Mas prosesnya. Kalau yang lain itu hampir 100 hari dari dia diregistrasi sampai dengan diselesaikan penyelesaian oleh Komisi Informasi. Nah, sedangkan ini itu waktunya pendek. 1 hari ditambah 3 hari itu 6 hari, ditambah 14 hari, artinya 6 hari ditambah 14 hari 20, nah kurang dari sebulan malah. Nah, itu yang proses-proses cepatnya. Saya kira itu jangka waktu yang harus diperhatikan ya oleh penyelenggara, karena ini begitu cepatnya apabila ada sengketa. Ya, mudah-mudahan kami berharap sih tidak ada sengketa, karena kami tahu KPU harus transparan dalam asas penyelenggaraannya itu. Kira-kira begitu Mas Eko. Ya, terima kasih Mas Dan. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, Belanga podcastnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah tadi mendengarkan beberapa informasi ya yang sudah disampaikan
oleh Mas Daan selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentu kita semua ya mengetahui proses tahapan-tahapan tadi dalam melakukan permohonan untuk mendapatkan data di sebuah lembaga ataupun kementerian, dan tentunya kita KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentu akan berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan tersebut. Dan di kedepan harinya pun tentu karena informasi-informasi biasanya per tahapan dan waktunya tidak sampai 30 hari, hanya 20 hari kurang lebih, dan ini tentu kami dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah khususnya ya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu berupaya semaksimal mungkin. Dan data-data informasi pun kita sudah sampaikan ya di jaring di media kita ataupun di JDHIA, ataupun nanti bisa meminta langsung ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian mungkin ada trik atau cara-cara khusus ya untuk lebih baik lagi, karena pengalaman Mas Daan kan sebelumnya juga pernah di KPU. Nah, ini untuk kami yang lebih junior untuk mempersiapkan apabila menghadapi pemilu nanti, bagaimana ya persiapan kita untuk bisa memberikan pelayanan itu bisa maksimal kepada pemilih. Tapi pastinya kami sudah berupaya untuk lakukan, siapa tahu ada trik-trik baru, kemudian ada mekanisme yang seperti apa sih biar kita ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Mungkin ada trik-triknya, Mas, silakan, Mas. Baik, Mas Eko, sebenarnya ya dengan adanya Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membuat informasi itu bisa lebih sederhana didapatkan, intinya begitu. Kenapa lebih sederhana didapatkan? Pertama, badan publik itu kan harus membentuk PPID. PPID itu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sehingga nanti itu begini, semua pemohon informasi kepada suatu badan publik itu dia tidak terlalu melewati birokrasi yang panjang. Cukup dia menyurati badan publik itu, kemudian apabila terkait dengan permohonan informasi itu langsung hanya kepada PPID. Hanya PPID yang memutuskan segala sesuatunya apabila informasi itu boleh diberi atau tidak. Karena PPID itu harus sudah menetapkan daftar informasi publik. Daftar informasi publik tadi yang ada di situ, ada dalamnya informasi berkala, tersedia setiap saat dan serta merta dan dikecualikan. Nah, jadi pejabat yang ada di PPID pada badan publik itu, misalnya di KPU ini, begitu ada surat masuk terkait permohonan informasi, dia sendiri yang memutuskan, tidak perlu lagi. Kalau zaman kami dulu ya, itu panjang, Mas, dari ketua masuk ke anggota. Kemudian anggota ini mendisposisi lagi ke bagian mana yang sesuai dengan permintaan informasi itu terlalu panjang. Karena sekarang ini dipotong dengan DIP. Kalau punya daftar informasi publik itu PPID tinggal lihat daftar informasi publik, ada nggak ini informasi. Nah, kalau ada ya diberi, kalau dikecualikan ya disampaikan pengecualian. Nah, kecuali kalau itu belum ditetapkan dalam DIP, barulah PPID ini berkonsultasi dengan atasannya apakah informasi itu diberi atau tidak. Intinya tuh begini, informasi itu tekniknya supaya tidak terlalu ribet dalam memberikan pelayanan informasi ini, kan kita ini sudah canggih kan, Mas. Media sosial kita banyak. Nah, kalau saya pahami di KPU Provinsi ini kan ada web PPID tersendiri begitu yang bisa diakses. Kemudian ada nomor kontak WhatsApp dan seterusnya. Saya lihat ketika kami melakukan visitasi dulu, saya cek itu ya ada nomornya aktif. Nah, itu cara-cara yang salah satunya memudahkan pencari informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan ini mengakses data. Tinggal KPU Provinsi ini membuat daftar informasi publik, mana yang berkala, mana yang setiap saat, mana yang serta-merta, dan mana kecuali, taruh di PPID, di website PPID. Nah, sehingga tidak perlu lagi sebenarnya pemohon informasi ini harus menyurati, dia tinggal di DIP itu cari mana. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak ada di situ, mereka memintanya secara manual, baik melalui WhatsApp yang ada di PPID itu maupun langsung menyurati. Saya kira intinya adalah untuk memudahkan informasi ini bisa berproses dengan cepat. KPU Provinsi harus buat DIP, daftar informasi publik, tempel itu, ditaruh itu di PPID, websitenya PPID punya KPU Provinsi. Saya lihat ada, ya tinggal
pemohon informasi langsung ke situ saja, tidak lagi perlu harus meminta secara manual. Itu mungkin langkah-langkah yang mudah bisa. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir berkenaan dengan sebenarnya kriteria KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini biar keterbukaan juga informasi publik memperoleh predikat informatif. Dan ini tentu kebanggaan bagi kami KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan juga menjadi tantangan kami menghadapi tahun-tahun ke depan di pemilu dan di pemilihan. Nah ini seperti apa Pak untuk kriteria-kriteria tersebut, dan sehingga kami juga bisa mengetahui, bahkan bisa lebih memperbaiki lagi, bahkan juga informasi untuk kelembagaan kementerian yang nanti menyaksikan juga bisa sama-sama berbenah untuk bisa lebih baik lagi. Oh ya, baik. Kemarin itu ketika kami melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik ya di dalam monitoring dan evaluasi. Saya ingin sampaikan tuh begini, kenapa kami melakukan monitoring evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik, karena itu tuntutan Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, diberi Komisi Informasi itu diberi kesempatan untuk melakukan melakukan penilaian terhadap keterbukaan informasi publik. Nah, sehingga dari payung itulah kemudian ada peraturan KI nomor 5 tahun 2016 kalau tidak salah ya, terkait dengan tata cara dalam melakukan pemeringkatan itu. Nah, apa saja sih yang kami nilai begitu? Apa saja yang itu ada kuesioner yang harus diisi oleh badan publik, waktu itu diisi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian kami melakukan visitasi. Di dalam kuesioner itu, di dalam kuesioner itu ada beberapa indikator untuk kami menilai. Pertama di situ adalah pengembangan website. Nah, itu ada pengembangan websitenya. Kemudian di situ ada indikator lain untuk kami menilai di kuesioner itu. Pertama adalah apakah informasi diumumkan secara berkala. Ada pertanyaan dalamnya. Kemudian apakah informasi itu diumumkan setiap saat, itu ada pertanyaan. Apakah di situ ada informasi yang serta-merta, itu ada pertanyaan. Dan apakah di situ ada informasi yang dikecualikan yang dikelola oleh KPU. Nah, itu indikator kami menilai dari kuesioner. Kemudian kami melihat visitasi, melakukan visitasi itu berkenaan dengan isi kuesioner tadi, betul nggak yang disebutkan di dalamnya itu. Kami kan harus melakukan pengecekan dong. Faktualnya. Iya, faktual. Nah, kalau dalam KPU mungkin penelitian faktual ya. Faktual, oke. Begitu. Nah, di situ kami menilai ada 3 hal: komitmen, koordinasi, dan inovasi. Betul nggak ada kaitannya dengan yang disebutkannya di kuesioner tadi. Inovasi itu contohnya tadi, bila dalam kuesioner itu pengembangan website. Kami lihat ada nggak pengembangan web dalam inovasi itu yang disebutkan dalam pengembangan. Contohnya itu kan begini. Kemarin kami cek itu ya, ada ada pengembangan fitur terkait dengan aplikasi yang berbasis online nggak? Kami cek kan begitu kemarin. Ternyata di situ ada, tetapi belum dipublis ya, belum dipublis itu oleh KPU. Cuma itu sudah mulai. Nah, di situ kan mulai ada istilahnya. Oh, ini ada inovasi gitu terkait dengan aplikasi PPID yang ingin dibuat begitu. Ada lagi aplikasi lain cara mudah melihat daftar pemilih dan seterusnya, kita tercatat nggak di dalam daftar pemilih itu kan kita mudah saja cek misalnya NIK, nama dan seterusnya, jadi mudah sehingga bisa kita tahu di mana lokasi kita berada, di TPS mana kita berada. Nah, itu pengembangan aplikasi dalam visitasi itu kami sebut inovasi. Ada nggak? Bisa dibuktikan nggak? Nah, begitu. Nah, banyak hal sebenarnya sehingga kenapa KPU, saya pun sebenarnya dipertanyakan, Mas Eko, saya kan mantan KPU provinsi pula begitu, menjadi ketua KI, kemudian saya visitasi kemari, apa kong kalingkong nggak? Iya. Sebenarnya tidak begitu, kami profesional, kami cek juga itu websitenya KPU provinsi. Kami cek kebenaran dengan kuesionernya, kami cek datang kemari, kami lihat apakah ada struktur organisasi PPID dan sebagainya. Nah, di situ kami tidak mudah sebenarnya memutuskan. Nah, bahkan di dalam
sidang pleno kami itu ketika kami dengan staf ya beliau itu yang nanti memaparkan, bukan saya, karena saya takut nanti ada kepentingan kepentingan konflik kepentingan di situ. Nah makanya saya ketika pleno itu silahkan dia yang memaparkan, tampilkan websitenya KPU, mana-mana yang sesuai dengan atau mana sesuai pertanyaan kuesioner, mana hasil visitasi dan seterusnya. Sehingga ya itu hasilnya kemarin itu. Artinya memang kami murni menilai dari apa yang kami lihat di kuesioner, dan ketika kami visitasi itu kalau istilah KPU faktual, penelitian faktual. Makanya kriteria-kriteria itulah yang yang kami tuangkan, sehingga kenapa KPU provinsi memperoleh peringkat tertinggi di dalam keterbukaan informasi publik, walaupun itu ranking 3 tapi itu peringkat 3, tapi itu kategori yang tertinggi sudah sebenarnya. Tinggal karena ini kita mendorong keterbukaan, mudah-mudahan tahun depan menjadi inovasi apa lagi yang akan dikeluarkan KPU Kalteng di dalam mengantisipasi keterbukaan informasi publik. Apalagi catatannya besok itu kan serentak pemilu dan pemilihan. Nah itu luar biasa pekerjaan, dan zaman kami belum pernah itu ada pengalaman. Nah sekarang mungkin penyelenggara yang akan datang punya pengalaman yang mungkin kompleksitasnya tinggi begitu, sehingga itu ya perlu antisipasi yang lebih awal untuk bisa melancarkan tugas dan kewenangan yang diberikan. Saya kira itu Mas Eko. Ya terima kasih Mas Dan. Demikian tadi sahabat pemilih bersama podcastnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sudah mendengarkan ya bincang-bincang dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Mas Daan tentang bagaimana sebenarnya perkembangan ya, dari perkembangan beliau tadi menceritakan pengalaman beliau sampai akhirnya mekanisme ya yang harus kita jalani khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu menghadapi pemilihan di 2024 nanti. Dan tentu informasi-informasi apa saja yang harus kami sampaikan, baik itu informasi berkala, kemudian informasi setiap saat, ataupun informasi serta-merta dan juga informasi yang dikecualikan, itu tentu akan kita publis ke masyarakat. Dan juga bahkan tadi untuk masalah mendapatkan informasi pun, web PPID pun itu mungkin cara paling mudah untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan khususnya dari KPU. Walaupun kita juga membuka dua jalur ya, baik secara langsung ataupun secara online untuk mendapatkan informasi. Baik sahabat pemilih dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Mas Daan atas waktu dan juga telah berkenan berbagi informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, khususnya menghadapi pemilu dan pemilihan di 2024. Dan sekali lagi kami atas nama Belanga podcastnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengajak kita bersama-sama untuk mensukseskan tahapan-tahapan, baik tahapan pemilu maupun pemilihan di 2024. Karena apapun nanti hasilnya, itulah terbaik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.